Narikungkan apa macam mengaji modal. Bu, minta maaf Pak. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Tidak dilarang jadi anggota dewan, tidak dilarang jadi bupati. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak pintar baca Al-Quran kamu dan juga itu. Betul? Kenapa? Ketika pada itu umpamanya disuruh anak pergi mengaji, anak lalu mengaji, dia tahu baca Bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Tiba masanya ada orang tua, kurang persiapan kita ditanya dalam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tidak bisa jawab. Man nabiyuka, tidak bisa jawab. Man imamuka, tidak bisa jawab. Pada saat itu ada orang yang mengaji, dia baca Bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Makutanya mereka kungkar. Nakir, siapa untuk mengaji dirinya? Nabi lagi nakir, anaknya yang tersiksa orang tuanya sekarang. Nabi dia kungkar kalau begitu Pak, hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan. Barangkali yang pintar baca surah Al-Fatihah, baru surah Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran 30 juz? Oh, merinding bulu-bulu. Betul Bu? Didik anak tak pas sekolah damai, kasih masuk di pesantren. Di boleh banyak pesantren biru ada, pesantren Al-Hilas ada, di Asadiah juga ada. Saya di pondok pesantren Asadiah. Wih, subhanallah. Barangkali mengaji keliling ceramah, sudah keliling ceramah di Papua pernah, di Kalimantan pernah, Malaysia pernah, Singapura juga pernah, Jakarta juga pernah. Alhamdulillah semua dijamin, pesawat dijamin, hotel dijamin, makanan dijamin. Pergi tidak bawa pulang bawa. Bukan mau dibilang tapi motivasi buat kita, betul? Ada berkata Ustaz kalau pesantren tidak bisa meningkat, capek, paling tidak boleh pernah ente Pak. Karena kita tidak tahu mana rezekinya orang, betul? Nah, Ustaz kalau pesantren tidak bisa beli mobil, siapa bilang mobilku Fortuner? Minta maaf, bukan mendidik, Allah tahu, bukan mendidik, motivasi buat kita. Alhamdulillah. Kata Ahmad bin Hanbal, seandainya doa diterima oleh Allah, satu diterima. Kau minta sama Allah, Rabbi, habli minas solihin. Kau nyatakan aku ya Allah, anak yang soleh dan salehah. Maka dari kungkaran anak yang soleh dan salehah, insya Allah maksudnya yakin. Kalau ingin lihat orang tua surga dari neraka, lihat keturunannya. Kalau ingin melihat orang tua neraka, lihat anaknya. Entah anaknya, tipu anaknya, apa perampok, terima kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Wa qala aidan innama bu'istu li utammima maqarimal akhlaq. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan para pengurus Masjid Darul Rasyid Kabupaten Bone beserta dengan anggota staf yang sempat hadir. Yang saya hormati, yang saya muliakan kepada seluruh orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan tokoh-tokoh yang lain, termasuk kalau ada tokoh bangunan yang sempat hadir pada malam ini. Alhamdulillah, pada hari ini mungkin ceramah yang kedua pada hari ini. Kami tadi laksanakan acara peringatan Maulid pas di Kecamatan Takalala, Kabupaten Wajo. Pas isya asar kami tinggalkan tempat dan kami tiba di sini pas maghrib. Insyaallah habis isya kita akan lanjut, masih ada lagi acara. Besok 3 juga acara Bone Sopir.
lusa akan ke Baru, kemudian ke Majene Mamuju, habis itu ke Papua Barat. Mohon doanya mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Biasa kau tanai mana Ustaz Hajar Mayadi di menceramah dua gare ada sana. Pertama gare, makasih gare ceramah yang kedua gare maka tak tahu. Maka buku banyak. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun. Secara hitungan matematik umur kita semakin bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Artinya cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu ini akan terus berjalan. Yang waktu ini dan tanah oleh jabatan sendiri batau. Yang waktu ini dan tanah oleh reasudikan sendiri batau. Yang waktu ini dan tanah oleh upana agar tak kena cintakin oleh sendiri batau. Tapi waktu itu akan terus berjalan dan secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Ya rahmatinami atau rahmat Ta'ala bukan aturan manusia. Bentengere karena kita sedih maka dia di mati. Jawaban tak pasti dek pagi mati nasa pairota. Betul? Atau di mati? Ini apa yang mau jadi? Tapi mati adalah merupakan kepastian. Mati adalah maunya Allah bukan maunya manusia. Mati tidak pandang siapapun. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal tiba seseorang maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Intinya senabita dari Romero kita sesalama hanya dua golongan pada ciri. Ada yang roh, yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kalau kau dimana sunni di masempanya, ulang balik ke tanah suci, seringkali kita pasal sunnah, dia akan mengajar cuma boleh bola, dan baik sama orang lain, jangan sama tetangga. Bisa saja sholat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid Muhammad cerita di kiri kanan. Manggosi, ada cerita lesti. Ada cerita bunga-bunga. Itu kan ada kau yang mau Ya. itu kan Ada. tahu bagi kita. Di bawah tempatnya. Nah, makanya hadirin sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya jadikan peringatan maulid sebagai bulan muhasabah diri buat kita. Jadikan peringatan maulid ini sebagai muhasabah diri buat kita untuk senantiasa bersikap yang lebih baik. Jangan hanya sekedar seremoni yang belaka saja. Jangan hanya sekedar telur saja. Jangan hanya sekedar foto-foto saja. Jangan hanya sekedar soko saja. Habis telurnya, habis sokonya, tidak ada hikmah yang bisa kita ambil. Maka saatnya ya Allah, jadikan maulidku malam ini maulid yang terbaik. Jadikan maulidku maulid yang ampuni yang dosa-dosa kami. Karena yang namanya manusia, namanya rumah tahu, biasa di rumah tahu, dia rumah tahu, dia atas sarana. Betul? Kemana? Termasuk stasiun. Itu kira banyak dosanya. Makanya ketika habis sholat kata Nabi, ini kita pulang sempanya dan mati istighfar. Astagfirullah.
Cek 1 2. Matikan mic. Ini saja yang sempurna. Coba sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Cek 1 2. Siap. Halo. Cek. Ya, yang saya pesan memang kalau mau ceramah ya perbaiki dulu baiknya. Itu kasihan ini. Mau kesini jadi ceramah yang menjaga bang. Mati balik. Perbaiki dulu Ustaz. Cucikan ke Pak mati bang. Ya, sampai. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah Maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kita hari ini supaya dianjurkan dan dicintai oleh Rasulullah SAW, kita datang bersimpu banyak-banyak mengingat tentang sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik. Jadi kalau ingin bahagia, ingin sukses Bapak Ibu, ikuti Nabi Muhammad SAW. Apalagi ibu-ibu, masya Allah, insya Allah semua yang lihat, yang hadir pada malam ini saya lihat wajah-wajah surga mana. Amin. Sabar mana pulang kainnya ini? Yang tomat indron. Maka kita teruskan niat, ya Allah, dengan segala sesuatu ya Allah, dengan segala kemampuan kami ya Allah, kami meletakkan kaki kami di masjid ini dan rasyid supaya kami mendapat rahmat dan ridho-Mu. Kata Nabi, ini tahu, maka akan dalam masjid ini meletakkan kakinya pergi ke masjid, maka semua mati. Semua mati. Cek. Halo, ini baik, tidak baik. Ustaz, ini tidak baik. Halo, tidak baik lagi. Nah, Mendra suara kayak konsentrasi. Kita di rumah kasar. Kata Nabi, barang siapa yang melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah, ini kita melekatkan kakinya pergi mendengarkan ceramah seperti malam ini, maka semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti materi itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan pertama di surga Pamasena Punggala Ta'ala. Amin. Amin. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk, ini kita pun amalan kali ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunnah 100 rakaat. Amin. Karena kurang masuk banyak sunnah 100 rakaat saja. Mana terus? Habis 1 kali pergi mendengarkan ceramah Maulid, insya Allah pahalanya. Bahkan kata malaikat, kata Nabi ada mentong malaikat mengelilingi bumi ini 7 kali. WKP itu mengelilingi ini dunia. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor. Ada angkat rumah uang perkumpulan. Di mana datangnya malaikatku? Di Indonesia uang. Tega tujuan di Indonesia. Di Kabupaten Bone. Tega tujuan di Kabupaten Bone. Di Kecamatan Tanah Teriakta. Tega tujuan di Tanah Teriakta. Jalan Benteng. Benteng ini. Cocok di Benteng ini. Apa dilakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Apa yang baca malaikatku? Dia baca tadi subhanallah. Dia baca tadi alhamdulillah. Dia baca tadi la ilaha illallah. Terus dia minta doa kepadamu puang. Minta doa ini puang.
datang pada malam itu ku terima doa-doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya kalau ada peringatan Maulid, ceramah-ceramah agama, datang ki. Engkau tahu dari ustaz datang, tidak ada datang. Sekalinya artis Muhammad datang, tidak ada jadi boleh begitu. Tidak ada. Di buruk pun mega. Oh ini, nah, saatnya kita berbenah. Ya Allah, jadikan semua ini sebagai bahan ampunan, sebagai muhasabah diri ya Allah. Berbagai macam yang aku pernah lakukan ya Allah. Karena seiring berjalannya waktu, pasti kita akan mengalami namanya hal tersebut. Liman kana yarjullah, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka sebaiknya kata Nabi, ketika kita diantar ke kuburan, tiga yang akan mengantar kita kata Rasulullah. Apa itu? Pertama kata Rasulullah keluarga, yang kedua kata Rasulullah orang parah dari kongka, yang ketiga sedikit ta'amala. Jadi si dua menurut ini pulang dua tinggal satu. Apa yang pulang? Pulang keluarga, pulang anakta, pulang cucuta, pulang kemudakanta. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur. Pasti beliau dimulai. Kanya Bu, Pak, sebelum ditinggalkan anak hidup memang dengan baik. Sebelum disalai anak-anak Pak Guru memang mengaji. Sebelum kita tinggalkan anak Pak Guru memang sembahyang. Karena demi Allah itu akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Demi Allah kata Rasulullah, engkau matu toa di paresa hajinna mabrur, di paresa sedekana liwaiga, di paresa dari jamaah rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, langsung ada orang memanggil di belakang. Berkata orang mereka, tahan dulu itu bapak, engkau belok yang balik itu bapak. Ternyata anaknya manggil di belakang. Berkatanya anak mereka, ini orang tua aku dia rajin ke masjid, aku dia tahajud, aku dia majelis taklim. Tapi ketika di dunia mereka, dia pergi majelis taklim, tapi saya tidak pernah diajak untuk sholat, saya tidak pernah diajak untuk mengaji. Bukan kewajibannya kepada saya, karena tidak pernah, karena ini tentang agama, maka tak kelupakan kewalakan. Nah, saat tak kelupakan mereka neraka bagian mereka. Saya keberatan, orang tua surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Hikmah yang kedua ingin saya sampaikan, didik anak dengan baik. Alhamdulillah. Adik-adik mau tanya, jawab ya, jawab ya. Mau dapat hadiah? Mana telur? telur, dua. Jawab pertanyaanku ya. Oke, baik. Pertanyaannya dari Ustaz, siapa nama malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa? Sini ya, maju depan. Maju di sini cepat. Telur dua. Di sini maju ke depan. Maju ke depan dulu, maju ke depan. Cepat. Supaya berani. Ini metode bos. Sini. Saya tanya-tanya dua mic Ustaz, kasih. Ya, sama tanya-tanya dulu. Menghadap ke depan. Oke, baik. Bisa. Sebut namanya Pak, sebut namanya. Siapa nama tak? Ainun. Kelas berapa Mak? Sini. Ya, kelas berapa Mak Ainun? Kelas 4. Kelas 4. Sekolah di mana nih? SD Impres. SD Impres. Baik. Tahu pertanyaannya Ustaz Tarto? Sudah tahu? Baik, pertanyaannya Ustaz sekarang, siapa nama Bupati Boni? Pasur je tadi itu, pasur ya, kasih Ustaz, kasih. Nah, pegang itu. Nah, sekarang kan sudah tadi pertanyaan toh? Sudah ditanya toh? Malaikat. Nah, sekarang siapa nama Bupati Boni? Ngomong lalu ya, kalau sahabat kan. Nah, siapa namanya? Ini mana ada di? Mana di sini? Nah, siapa namanya? Pasal. Siapa cuma? Dokter Haji Oke, siapa namanya Bupati Bone? Dr. Haji Andi Pasopasar Pajalani. Cocok nih? Oke, hajar. Kasih dulu.
Masjid Darul Rashid. Insyaallah kasih lanjut nanti di Mesir. Amin. Dulu mau usah saja. Ganti, aku mau ya. Pokoknya Anda kuasai Mas. Masih mau? Nah, pertanyaan lagi kedua. Sila lagi ya. Nah, siapa nama wanita yang menyusui Rasulullah di masa kecilnya? Naik. Sini. Asik ya. Sini. Ini pakai baju putih. Sini. Naik saja. Ini. Ya, sini. Sini. Seandainya ada waktu, tidak apa-apa keluar ya, nanti. Sama. Ini. Atau berapa laki-laki. Siapa nama? Ya, masuk. Ini tidak biasa ini. Berarti Darul Rashid panitianya harus dilatih anak-anak supaya naik sampai di sini. Alhamdulillah. Nah, ini metode saya paling tidak aku ketahui mereka tidak dibiasakan berdiri di depan. Mudah-mudahan tahun depan berakhir semua tampil. Kami sering tonton masih, betul? Saatnya untuk mereka diluluskan. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini nerikungkan macam mengaji modal. Bu, minta maaf Pak. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Tidak dilarang jadi anggota dewan, tidak dilarang jadi bupati. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak pintar baca Al-Quran kamu dan juga itu. Betul? Kenapa? Ketika pada itu umpamanya disuruh anak pergi mengaji, anak lalu mengaji, dia tahu baca Bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Tiba masanya ada orang tua, kurang persiapan kita ditanya dalam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tidak bisa dijawab. Man nabiyuka, tidak bisa dijawab. Man imamuka, tidak bisa dijawab. Pada saat itu ada orang yang mengaji, dia baca Bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Makutanya mereka bungkar. Nakir, siapa untuk mengaji dirinya? Nabi lagi nakir, anaknya yang tersiksa orang tuanya sekarang. Nabi dia bungkar kalau begitu Pak, hentikan penyiksaan. Barangkali yang pintar baca surah Al-Fatihah, baru surah Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran 30 juz? Merinding bulu-bulu. Betul Bu? Didik anak tak. Pas sekolah ramai, kasih masuk di pesantren. Di Boleh banyak. Pesantren biru ada, pesantren Al-Hilas ada, di Asadiah juga ada. Saya di pondok pesantren Asadiah. Wih, subhanallah. Barangkali mengaji, keliling ceramah. Sudah keliling ceramah. Di Papua pernah, di Kalimantan pernah, Malaysia pernah, Singapura juga pernah, Jakarta juga pernah. Alhamdulillah, semua dijamin. Pesawat dijamin, hotel dijamin, makanan dijamin. Pergi, tidak bawa pulang. Bawa. Bukan mau dibilang tapi motivasi buat kita. Betul? Ada berkata Ustaz kalau pesantren tidak bisa meningkat capek, paling tidak boleh pernah ente Pak. Karena kita tidak tahu mana rezekinya orang. Betul? Ustaz kalau pesantren tidak bisa beli mobil, siapa bilang mobilku Fortuner? Minta maaf, bukan mendidik, Allah tahu, bukan mendidik, motivasi buat kita. Alhamdulillah. Kata Ahmad bin Hanbal, seandainya doa diterima oleh Allah, satu diterima. Kau minta sama Allah, Rabbi, habli minas solihin. Kau nyatakan aku ya Allah, anak dan soleh dan salehah. Maka dari kungkaran anak dan soleh dan salehah, insya Allah maksudnya jadi. Kalau ingin lihat orang tua surga dan neraka, lihat keturunannya. Kalau ingin melihat orang tua neraka, lihat anaknya. Entah anaknya, tipu anaknya, apa perangkau terima kecil. Jauhkan ya Allah. Maka peran kita orang tua. Ya Allah, jadikan keturunan kami adalah keturunan yang bahagia. Jadikan keturunan kami adalah keturunan yang baik-baik supaya Allah bukakan pintu rahmat buat kita supaya insya Allah dapat barakah mana di sini aja banyak Allah Taala. Bu, ada anak buntu-buntu, ada anak nakal. Saya diberikan sama guru tak bacakan ini doanya setiap orang persebaya mengaliri uninya cuma dihidupkan ubun-ubunnya. Ini doanya. Mau tahu? Nah, ini dihidupkan ubun-ubunnya ketika berumur 0 bulan sampai 10 tahun. Dia cuma kumis di aja. Mengenai ini 10. Mau tahu? Sebelum baca doa, baca dulu surah Al-Fatihah. Tahu Al-Fatihah? Alhamdulillah sampai waladhdallin amin. Setelah baca amin, baca
kita jadinya adinna anakku pada tahu tajanna langi jadinya tanah binur syamsi pada tahu tajanna mata soy nama barakkan kumalatali. Amin. Sudah dihafal? Mau dituliskan? Mau dituliskan? Gampang. Sobut atelo. Alhamdulillah. Maka anak-anak kita, ya Allah, jadikan anak keturunan kami, ya Allah, keturunan yang baik-baik, supaya Allah mintakan nanti persinggahan nanti jalan kubur akan dipermudah bagi orang tuanya. Pertama yang akan ngantar keluarga. Yang kedua kata Rasulullah, orang parata disalahi, ulata ditinggalkan, ulah disalahi tuh, dia akan mondro, betul? Jadi selama di pekoi pada carana tidak usah berbanyak harta, usaha juga. Kalau saya boleh berbanyak harta, cuman perlu dirisau. Ya rohani orang parani lo ini tentu itu tidak hanya harta kepada kita kata Nabi. Ada loh. Yang pertama kata Rasulullah hanya untuk dipakai makan. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat membeli pakaian. Yang ketiga kata Nabi ini disedekahkan. Tapi hancur dua tinggal satu. Muncul tinggal dua apa? Ditinggalkan dua nomor satu. Apa yang tinggal? Makanan. Itu makanan kalau sudah dimakan tidak ada hancur. Jadi kalau mati selama sehat makan mie makan enak-enak. Kenapa? Haknya harta untuk dimakan. Alhamdulillah. Bahkan kata Rasulullah sedekah paling cepat diterima pahalanya sedekah dengan makanan. Jika menerima kasih itu dari kemana kita sedekah dengan makanan. Kami yang kasih pandai Ustaz ini. Apalagi kalau kumbah. Beda pula. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat membeli pakaian. Jadi ibu beli pakai pakaian untuk menutup aurat. Mahal, tidak apa-apa mahal. Ustaz tidak cukup cicil dulu. Bukan dia cicilan. Nah, cuma saya peringatkan ini perempuan yang memiliki pakaian dia benar nih. Biasa kita pakaian sama pun biasa dia benar nama rasa kita kurang termasuk kasih. Hai kasih yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Astagfirullah. Dilihat dosa dan dilihat barang bagus. Nah, tutup aurat ya. Belajarlah kita untuk menutup aurat. Ini bulan Maulid supaya muhasabah diri. Ya Allah, berbagai macam yang aku pernah lakukan ya Allah. Mudah-mudahan Maulid pada tahun ini bulan yang terbaik, bulan Maulid yang terbaik. Alhamdulillah. Harta hanya untuk dipakai makan hancur. Yang kedua pakaian robek hancur. Satu yang tinggal yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Murah di pertama di masjid yang pernah kita kasih masuk di masjid. Itu yang akan menunggu dan itulah menjadi tabungan sesungguhnya kita nanti di akhirat kemudian. Maka usahakan biru ini engkau bisa pertama masih betul. Engkau tahu Muhammad kikir gelap punya batang. Desi senyucit tidak ada di sini. Harta baik kita punya banyak masalah. Negara masalah pulang banyak masalah pada akhir bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah. Ambil kebarakah. Barakahnya bersedekahku engkau kurangi satunya masalah. Ya Allah, saya sakit ya Allah. Merasakan aku kuat. Mudah-mudahan kau sembuhkan. Barakahnya insyaallah sakitnya. Barakahnya bersedekah. Allah sembuhkan sakitnya. Karena tidak ada mustahil bagi Allah. Kalau Allah punya mau, cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakuna lahu kun. Jika Allah punya keinginan, jika Allah punya mau, cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadi. Kasih masuk. Ada kisah ingin saya sampaikan. Kisahnya di dalam kitab Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Tersebutlah seorang ahli ibadah namanya Abu bin Hisham. Abu bin Hisham. Ibu tahu Abu bin Hisham? Tidak tahu? Abu Gosok? Sosok. Ini Abu bin Hisham menurut sejarah dia adalah ahli ibadah. 80 tahun tahajud. 20 tahun tahajud. Tidak pernah ditinggalkan itu tahajud. 80 tahun. Bagaimana kisahnya? Suatu ketika malam dia terbangun untuk mengambil air wudhu untuk mandi jenggot. Setelah ambil air wudhu, nampak di tempat air wudhunya ada cahaya putih, berpakaian putih, harum baunya. Langsung kaget ini Abu Hisham. Man anta? Siapa engkau?
nikah ini. Langsung berkata ini malaikat, saya adalah malaikat. Bilang malaikat siapa? Tanya kau malaikat mau? Loh dia kemana? Berkata ini malaikat, bukan. Siapa kalian? Saya malaikat yang diberikan tugas oleh Allah, yang mencatat semua nama-nama hamba Allah yang pernah tahajud. Biar satu kali saya yang mencatat nama-nama tersebut. Oh, kita bilang dia. Ada catatannya bilang ada saya bawa. Bilang bisa bilang dia catatannya bilang kalau Allah mengizinkan. Berkata Abu Hisham, kalau begitu sampai keturunan lelaki namanya Abu bin Hisham. Lalu artinya Abu Hisham Nasami 80 tahun itu masa tidak ada namanya. Dibuka kitab itu. Halaman pertama sampai halaman 10 dia digagal. Halaman 10 sampai halaman 100 dia digagal. Halaman 100 sampai digagal. Sampai terakhir kitab itu tidak ada namanya Abu bin Hisham. Kaget Abu bin Hisham. Kenapa wahai malaikat Allah? Allah kirakan hal itu. Berkata malaikat, saya tidak tahu masalah buat lo. Masalah bro. Kenapa tidak ada namaku? Maka malaikat ini sengit. Ada kesalahan itu. Buka kembali. Dibuka kembali kitab itu selama 2 kali, sebanyak 2 kali. Dibuka kembali. Halaman pertama, halaman 10 dia ketua balai. Halaman 10, halaman 100 dia balai. Justru yang ada namanya ketua panitia maulid. Dibuka. Dia tidak apa. Halaman 1000 dikata. Sampai terakhir kitab itu tidak ada namanya Abu bin Hisham. Kaget Abu bin Hisham. Kenapa wahai malaikat Allah? Allah kirakan tahajud itu. Nah saya kurang lebih 80 tahun tahajud. Ternyata malaikat itu mendapatkan darah dan panggilan dari Allah. Langsung berkata, Abu bin Hisham, laisa maqula ta'ala, kamu adalah ahli tahajud. Laisa maqula ta'ala, kamu adalah ahli sembahyang. Tapi engkau sewa waktu, kau salah tahajud. Ada orang ketok-ketok rumahmu, hamba sahaya dalam keadaan kelaparan, minta makanan kepadamu. Tapi kau tidak perhatikan itu. Pergi hamba saya itu, ternyata dalam perjalanan mati dalam jalan lapar. Karena tidak perhatikan, tahajudmu keurus, maka Allah hilangkan tahajudmu selama 80 tahun. Artinya apa? Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang sholat, Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang tahajud, tapi Islam juga mengajarkan untuk saling berbagi. Hebatnya kau setiap orang suka berbagi. Betul? Makanya kalau ada pembangunan masjid, kasih masuk di situ anak orang. 50.000 biar nih, 100.000 biar nih, 2.000 biar nih. Yang penting ada saksi di situ. Ada pesantren dibangun di situ, Pak. Alhamdulillah di situ. Siapa membangun pesantren? Saya sementara membangun pesantren di Bulukumba. Kemarin 4 hari yang lalu sudah cor pelan lantai 2 selesai. Sekarang untuk persiapan lantai 2. Kebutuhan mendesak batu merah, semen sama kerikil. Mengerti mama? Ada rekening pesantren? Ada dong. Ini masih terbangun. Yang penting ada kiri. Alhamdulillah. Kenapa? Ada ibadah yang kita lakukan. Sakit tapi tidak pernah bisa kita lakukan. Ada ibadah sehat pasti. Ada ibadah jalan Pak. Tapi justru ada ibadah. Kita sakit dia akan terima. Kita sehat akan kita terima. Kita hidup akan diterima. Kita akan mati dia akan terima. Ibadah itu sedekah. Baik, subhanallah. Maka itu matur nota. Dek bagara atau sugi nama lagu mencari diri kasias. Tapi gana atau sugi nama seke diri mencari atau kasias. Alhamdulillah. Jadi itu dalam kenalan pengalatara orang parang biasa maki. Tidak usah mikir lalu gimana gitu. Betul. Kalau orang pisau-pisau cek matau di lon. Nah, sampai putar. Jadi santai, tidak usah terlalu bagaimana. Al-Quran katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam menciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Jadi semua ini adalah merupakan titipan. Nah, mereka mengatakan jabatan titipan. Nah, mereka mengatakan kekayaan titipan. Biasa saja. Maka bugis, materi pepatah dia, anak mesti pada pece. Kenapa itu pece? Itu pece. Masa pulau 10 dari pasal tampone, 5 tiga. Tapi coba lihat itu garam mana. Biar bagaimana pemerintah masakannya sayur, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimana pemerintah masakannya kotor dan coto, tapi kalau tidak ada pecenya tidak terasa itu masakan.
Mudah-mudahan degagak kue. Amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Bukankah waktu yang hari ini adalah hari yang terbaik? Bukankah waktu ini adalah waktu yang terbaik buat kita? Maka song-song masa depan menuju dalam hal yang gembira. Song-song masa depan dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai mengingat dan minta Pak, nah negara atau sugi. Seandainya bukan Rasulullah, nah tidak ada pejabat. Seandainya bukan Nabiullah, tidak ada manusia. Seandainya bukan Rasulullah, maka tidak ada lagi bumi beserta dengan isinya. Tapi sebaliknya minta, laulaka. Seandainya bukan itu ya Rasulullah, seandainya bukan itu ya Muhammad, maka tidak ada lagi bumi beserta dengan isinya. Tapi sebaliknya Muhammad, maka ada orang kaya. Sebaliknya Muhammad, ada pejabat. Sebaliknya Muhammad, maka ada manusia hadir pada malam ini. Rasul Muhammad, manusia paling sibuk surga dan neraka. Yang dicari aina ummati, mana umatku? Yang dicari aina ummati, mana umatku? Kita mencari Rasulullah, bukan keluarganya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan sahabatnya. Yang dicari aina ummati. Pertanyaannya, pernahkah kita mencintai Rasulullah? Pertanyaannya, pernahkah kita rindu kepada Nabi? Pertanyaannya, pernahkah kita baca salawat Nabi untuk hari ini? Pertanyaannya, pernahkah kita merindukan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernahkah kita mengingat tentang kebaikan-kebaikan Rasulullah? Pernahkah kita menjadi dengan suasana sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi? Pernahkah kita sampaikan salawat dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tidak, kita akan meneteskan air mata. Ya Rasulullah, ya Allah, sampaikan salawat dan cinta kami kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tumbuh kecintaan, tumbuh kerinduan, tumbuh mahabbah, karena kita rindu sosok Nabiullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang jamaah Maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Rugi kita melaksanakan peringatan Maulid yang boleh tukar perubahan di alam. Rugi kita peringatan Maulid kalau tidak ada perubahan dan derita. Rugi kalau kita peringatan Maulid justru tidak ada penyesalan dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya peringatan Maulid pada malam ini, insyaallah Allah bukakan rahmat, maghfirah dan ampunan buat kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah Allah bukakan pintu rahmatnya. Allah bukakan semua perjalanan kita hidup di dunia ini, Pak, butuh pengorbanan yang sangat besar. Jangan sampai kita dari jalan Masjid Darul Rashid naik becak ke pasar sentral, bayar tidak? Bayar. Siapa yang mampu keuangannya? Pak Menteri ini 10.000. Yang berdiri doi naik becak ke pasar sentral 10.000, letup juga. Letup ni tak dia tulis maka dia nak guna duit. Betul? Berapa pada Ustaz 20.000? Pertanyaanku, kalau kita naik beca dari sini ke pasar sentral 20.000 sampai dan bisa pulang, tapi Maluku tulis karena tidak makan. Artinya apa? Perjalanan yang begitu singkat, Cinapa lagi dekat sekali, bela butuh biaya yang sangat besar. Bagaimana perjalanan kita nanti dalam kubur? Bagaimana perjalanan kita nanti di padang mahsyar? Bagaimana perjalanan kita nanti malam pertama dalam kubur? Didatangi dua malaikat namanya Munkar dan Nakir akan bertanya, "Man nabiuka sahabatmu? Man nabiuka sahabatmu?" Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab bukan mulut, yang jawab adalah amal kebaikan yang pernah kita lakukan hidup di dunia. Maka menyesal. Sesungguhnya ya Allah ya Karim, ampuni dosa kami. Mudah-mudahan Engkau ampuni dengan segera. Amin. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Nanti kali kita akan lanjut. Kalau ingin menonton video-video kami, buka saja peta, klik di YouTube, cari Antiar Bayan Official. Semua cara-cara gue ada di sini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Alhamdulillah. Paling tidak komentar di situ. Assalamualaikum Ustaz, salam dari jamaah Darul Rashid.
Mudah-mudahan ada evaluasi, mudah-mudahan ada ketenangan. Saya datang bukan untuk menggurui, dan saya bukan siapa-siapa, bukan ulama, bukan siapa. Hanya datang untuk memberikan motivasi. Mudah-mudahan motivasi itu membawa kita lebih istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira itu yang saya sampaikan. Pak Sobietoni tambahkan. Ya, dulu. Ya, oke baik. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita sejenak, kemudian kita serahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan inda al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najahata minan nar wal 'afwa inda al-hisab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya benar. Sekian dan terima kasih. Saya sudah jamak saya punya sholat. Mungkin habis ini insyaAllah sebentar hanya bersilaturahmi. Habis itu saya mungkin berangkat ke acara selanjutnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, karena kekurangan dari saya pribadi. Kalau itu ada baik, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Atas nama saya pribadi, Ustaz Andi Rahmayadi Al-Ghifari, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma maafi bila fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.